pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara dengan terlapor berinisial AN akan masuk tahap akhir. Berkas perkara tersebut tinggal menunggu status P21 dan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Kepolisian Resort Gorontalo Utara Muhammad Arianto saat masih membenarkan bahwa kasus tersebut masih menunggu hasil dari jaksa penuntut umum. Jadi sampai Lapato. Nah, ini persoalan nelayan BTT tentang kelompok Bakiki. Jadi nelayan Gorontalo menggugat Mulis Panai pimpin aspirasi ke Komisi 4 DPR RI desak evaluasi kebijakan KKP Republik Indonesia. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP RI kembali mendapat sorotan kritis setelah Selasa 29 April 2025 Asosiasi Nelayan Gorontalo dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Gorontalo juga yang dipimpin Mulis Panayesa secara resmi menyambangi dan menyampaikan aspirasi Komisi 4 DPR RI. Delegasi ini membaca sederet persoalan yang dinilai mengancam kelangsungan hidup nelayan tradisional. Sementara terinformasi produk marshmallow diduga mengandung babi. Masih terjual di Alfamart. Itu Bengkulu itu Alfamart. Jadi berita tangguli sejumlah produk marshmallow yang diduga mengandung babi ya masih ditemukan. Ya ada gangguan flu sehingga dia uling po olo ade. Dia kedua tai na magagawin mail bagi ki. Ada info-info yang lain. Jadi itu ditangguli ya. Ditemukan oboy. Jadi dia maputal tayo itu. Tiga langkah. Sementara informasi yang lain mau tuawati. Di penghargaan. Langkah strategis Pemprov Gorontalo tertibkan kawasan ikonik Putih Wolol Patung B.J. Habibie. Ya, jadi penertiban Betialo menegaskan komitmen dalam menata kawasan strategi Patung B.J. Habibie sebagai bagian dari program prioritas pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 AU NTT. Alhamdulillah mengganggu cuma melihat. Sementara Bantayo Loti pendidikan rakyat Bantayo pendidikan rakyat. Jadi dusun Bantula desa Bantula kecamatan Asparaga Bondula Tibuti dia Bantula kini memiliki ruang baru yang menjadi
pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hari Jumat secara resmi diresmikan Bantai Pendidikan Rapat, sebuah inisiatif dari kolektif perempuan Tani Bendula Lestari yang didampingi oleh Institute for Human and Ecological Studies ya INHIDES dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wali lo Hulun Dalam. Kedua aja. Sementara mantan Bupati Lo Bualemo ya Bapak Darwis Meridu divonis bebas dalam kasus korupsi. Alhamdulillah hati bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Gorontalo menuntaskan membebaskan mantan Bupati Lo Bualemo Darwis Meridu dari segala dakwaan dalam sidang pembacaan vonis yang digelar pada hari Selasa. Jadi dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Darwis Meridu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pribadi dan subsidiar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Darwis Meridu Donald Talipi menyampaikan rasa syukurnya atas putusan tersebut. Menurutnya putusan Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa kliennya tidak bersalah dan layak dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Alhamdulillah bebasan mantan Bupati Lo Bualemo. Kedua lah, Golo yuk silakan. Nah, info-info menarik lagi. Kedua lah. Lu boleh ulang deh. Tiba buat ya informasi dah mau pulang tarik. Info yang lain terbuat yuk silakan juta ilah menggabungnya mai. Iya, itu mulai pengpede apa balik mai. Asik. Pilih saja kakak, pilih saja. Apa ini yang mau pilih? Perumahan Safa Marwah kakak. Perumahan Safa Marwah. Siapa punya Allah itu? Tipe Haji Wisnu Nusi. Oh, tipe Haji Wisnu Nusi. Oh iya, dia memang semangat sekali bikin perumahan. Buktinya, tipe perumahan so banyak. Tanpa uang muka. Selain nyaman dan strategis, dekat dengan tempat ibadah, dan pastinya dekat juga dengan pusat kota perbelanjaan. Yo kakak, tinggal mau pilih dekat kota Limboto atau kota Gorontalo. Ih, gagah sekali. Mari juga terus sama ke sana. Juga kakak, kalian lagi cari tempat tinggal ataupun yang bersubsidi? Perumahan Safa Marwah tempatnya. Haji Wisnu Nusi menghadirkan lagi perumahan Safa Marwah dengan tipe 36 hingga di 11 titik. Lokasinya sangat strategis dan terjangkau, angsuran ringan, dan banyak promonya. Khusus untuk Safa Marwah 9 yang berlokasi di Desa Bulu, Talaga Jaya, atau di belakang SMP 1 Talaga Jaya, saat ini promo tanpa uang muka dan biaya lainnya. Safa Marwah 10 berada di Luomo, Kecamatan Tilango, kurang lebih 200 meter dari Jembatan Kutangan. Dan Safa Marwah 11 di Kelurahan Tuladenggi, Kota Barat, tepatnya depan kantor Lurah Tuladenggi atau Kompleks Terminal Dungi. Perumahan Safa Marwah juga hadir di tempat-tempat lain yang sangat strategis, seperti Safa Marwah 7 di Kecamatan Sipetana, Kompleks Mes Haji, Kota Gorontalo. Ada juga di Desa Pinelo, Kecamatan Kilango, di Desa Bentadio, Telaga Biru, dan di Molosi Fatwe, Kota Barat. Tunggu apa lagi? Ayo hubungi owner perumahan Safa Marwah, Haji Wisnu Nusi, nomor HP 0852 7059 5902. Segera miliki hunian baru Anda dan keluarga bersama perumahan Safa Marwah.
Kakak pulpen kamu bentar dong, tanggung nih, kerjaan kakak banyak. Pinjam terus sih kak, beli dong. Ada juga lagi belajar nih. Ya, besok kakak ganti yang baru, sekalian ngajak kamu beli perlengkapan sekolah lain. Kakak juga mau lihat perlengkapan buat acara ultah kamu nanti. Di situ lengkap deh. Oh ya, asik. Aku ultah. Ya. Sini, buruan pinjam pulpennya. Toko Ira menyediakan alat tulis menulis untuk kebutuhan kantor dan sekolah seperti pulpen, map, dan macam-macam kertas, aksesoris komputer, bahan percetakan, undangan nikah, souvenir, dan juga perlengkapan acara serta ulang tahun. Toko Ira menyediakan juga barang-barang campuran untuk kebutuhan toko, kios, dan kanvas seperti kosmetik, korek, jarum, sikat, dan masih banyak lagi. Kami juga melayani pembelian eceran dan grosir, dijamin termurah di Provinsi Gorontalo. Datang dan kunjungi sekarang Toko Ira dengan alamat Jalan Imam Bonjol, nomor 29, Pusat Kota Gorontalo. Toko Ira, rajanya alat tulis. Nina, di dulu mata mau dunga beti suara. Pusa.
Mailongola bakiki. Mati setengah mati lo mati mi hulai mano. Debo musim mama ketunggu do botiti bakiki. Itu boti amo su kali boti mano. Ya tan matoton boti apa taliala tunggu do. Odi po otawali bakiki. Upo taliala tungkudu wawolo tilah palo alat kesehatan boti. Totoko alat kesehatan Ibnusina Gorontalo. Malu beto tunggu dari tamano. Alhamdulillah teh tau tanu mata tambah tilia boti mano. Uito poli uja boti mo patata olatia. Boti pasi-pasi timau pembinalio bakiki. Tipak Juanda Husainieno alias tipak mantri Anda. Mato duolo ju, mato mbangalio mai timandahio lo toko alkes Ibnusina boti. Tipa mantri Anda. Jo, buat dia tipe menteri Anda. Teh mano. Jelas sudah melau. Betul itu yang Timahaya ada bilang tadi. Satu-satunya toko alat kesehatan yang DP harga baru, lebih dekat, dan makin lengkap di Provinsi Gorontalo hanya di Ibu Sina. DP alamat itu kalau di kota Gorontalo ada dua. Yang pertama di Jalan Sultan Batupihe, Kecamatan Kota Timur. Yang itu di Kompleks Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Yang kedua di Jalan HB Yasin, Kecamatan Bengingi, Kompleks Perempatan Lampu Merah, ujung Jalan Palma. Di Kabupaten Gorontalo ada di Jalan Kasmat Lahai, Kecamatan Limboto, yang baku muka dengan SMA 2 Limboto. Baru di Bongomeme Olo ada, pas-pas baku muka dengan Pasar Bongomeme, Jalan Raja Bobihu, Kecamatan Dungalio. Odito. Wonu odito, de dulu lo bakiki. Ma ode Ibnusina ito, mamotam tali tunggu debo ito. Teh dulu lo. Pamola itu. Benar, satu-satunya toko alat kesehatan dengan harga baru, lebih dekat, dan makin lengkap di Provinsi Gorontalo, hanya di Ibnusina. Selain menjual beragam tongkat, juga beragam kursi roda, timbangan, alat ukur tekanan darah, alat ukur gula darah, asam urat, kolesterol, tersedia juga paket APD COVID-19 terlengkap, serta berbagai alat kedokteran lainnya. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0853 4010 9932. Ibnusina Gorontalo, satu-satunya toko alat kesehatan makin lengkap di Gorontalo. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Baki kilo bale me ulangi. Wow, terinformasi tali bali lian tu kedua lo balian tu iya. Dan juga dari Dinas Partai Gorontalo, Iya. nama itu langsung dari ayah kami melihat memang situasi tadi ini agak memanas sedikit Pak Kiki karena pemerintah desa ini tidak untuk memberikan izin di tempat ini sebenarnya Pak Kiki. Karena memang ada hal juga dari Pak Bupati ya. Iya. Untuk menuju yang lokasi yang diberikan oleh Pak Bupati. Nah, langsung dari ayah Pulbala Pak. Kedua lah puluh kala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan Mbak Kiki bahwa Iya. kami telah menerima perintah dari Pak Bupati bahwa alokasi pasar hewan itu dilokasikan di Desa Tridharma. Dan
lokasi yang ada di Purbala yang mungkin milik dari Pak Umar itu kami sudah sampaikan bahwa tidak ada kegiatan di situ. Dalam hal ini pengelola pasar yang ada di Tridharma itu sudah diberikan rekomendasi oleh Bapak Bupati. Jadi kami sebagai pemerintah desa telah mengindahkan. Dari tadi malam kami sudah pagar dengan kawat duri, dengan pakai mobil juga. Tetapi kami tadi kembali pagi sudah tidak bisa lagi kita bendung. Para pedagang sudah membludak masuk ke situ. Dan sehingganya kami sebagai pemerintah desa tidak bisa buat apa-apa lagi. Ini perlu kami sampaikan bagi Jadi Pak Bupati sudah ada fakta SKB itu sudah ada surat. Iya, tadi malam beliau sudah sampaikan ke saya bahwa pasar yang di sebelah itu sudah mempunyai rekomendasi. Sehingganya saya sebagai pemerintah desa di sini satu arahan dari beliau. Sehingganya kami mengarahkan semua pedagang ke sana. Demikian bagi. Yo. Jadi itu waktu perindak malu Ya mati kalau perindak malu Pak Kiki untuk diluruskan Ada, Pak Kiki bahwa dia menyampaikan bahwa ini adalah tugas dari Perindak Kabupaten Gorontalo untuk pasar hewan yang ada di Purbala. Kira-kira Pak Victor. Terima kasih Pak. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan kami sudah berkolaborasi dengan Ayah Aten dengan Ayah Ipon untuk kerjasama sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Iya. Kalau mengenai peternakan ini Pak, itu tugas dari peternakan. Namun kami tidak melepas begitu saja, tetap saat ini bekerja semaksimal mungkin untuk kepentingan seluruh masyarakat, terutama para pemilik-pemilik hewan. Sehingga para pedagang-pedagang hewan di sini itu didominir langsung oleh Dinas Peternakan, dan kami hanya memantau dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang merupakan kepentingan kita semua, dan ini sudah dimusyawarahkan oleh Bapak Kadis dengan pemerintah setempat dari kedua belah pihak, Ayah Aten maupun Ayah Ipon, untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas khususnya di pasar hewan. Dan ini merupakan keberuntungan masyarakat yang ada di sini, dan kendala yang paling besar yang kami hadapi yaitu kendaraan yang ada muatan sapi diparkir begitu saja di bahu jalan, sehingga kendaraan di sini macet setiap pelaksanaan ini. Yang kami jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan. Itu pun walaupun bukan tugas tupoksi kami tentang peternakan, tetap kami bekerja semaksimal mungkin, bekerja sama baik pemerintah desa maupun Dinas Perhubungan dan Peternakan, dan pihak Kesbangpol dan dari pihak Kesbang pun sudah ada, dan kami ini sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk sama-sama menertibkan bersama petugas-petugas yang memantau langsung, dan syukur alhamdulillah Rimbu tidak ada yang terjadi, cuma kemacetan yang memang sudah ini. Namun dititik beratkan peternakan ini hewan-hewan ini, pasar hewan adalah tugas fungsi langsung dari Dinas Peternakan, dan sampai sekarang dari Dinas Peternakan belum ada di sini Pak. Karena kan belum ada ya sampai sekarang dengan perhubungan. Kalau kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memantau dan bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan aktivitas pasar hewan. Kalau pedagang merasa nyaman ya di situ. Kalau pedagang merasa nyaman ya di situ. Kami siap mendukung pelaksanaan kegiatan ini Pak Kiki, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kendaraan sudah mulai lancar. Kami sudah tertibkan melalui Dinas Perhubungan Satpol PP dengan Satpol PP. Pasukan Satpol PP sekarang 25 orang Pak, dan pihak kepolisian juga ada, dan dari Kesban juga ada. Ini kami hadir sama-sama dengan TAT, TAIPON, dari pihak Polres, kepolisian juga ada, dan alhamdulillah berkat doa kita mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pasar hewan yang ada di Purbala ini, khususnya di Tridharma, bekerja sama dengan yang baik Pak, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Iya Pak Kiki. Insya Allah Pak Kiki mau lapor lah miati di Kesbangpol lengkap berarti Pak Kiki. Kalau do polsek mau do Kesbangpol lu pemerintahan Tridharma dengan Purbala. Bila mah buti bolondo perhubungan peternakan di Polo Pak Kiki.
Peternakan Nah, itu ini tuh saya- kasih lenggelikan, mau lihat sapi apakah sapi itu sehat atau tidak. Tapi untuk penjualan itu di Sperindak ketahui ya. Baru Ya, itu keamanan. penjualan ini memang Sprindak ini menata dengan baik. Bagi tidak ada yang berjualan di pinggiran jalan, bagi. Ya, tapi harus didukung juga oleh perhubungan dengan Satpol ya. Dan Ya, juga- perhubungan buti mau beli hansip di ayam lu arti bagi hansip di ayam luar biasa. Hansip di ayam buti itu Tridharma ini memang sudah dari pagi 6:30 mah pakai dinas pakai kiki. Perhubungan di Polres hati ya. Oh, Polsek Ati turut hadir. Alhamdulillah lu arti perhubungan hati lu gak main. Ayo, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih juga Polsek Purbala. Luar biasa memang sudah sejak dari pagi mereka sudah berada di sini. Dan untuk mengantisipasi kemacetan jalan yang ada di Jalan Trans Sulawesi. Ngoli rumah apa tuh sapi itu? Udah ada apa kiki malu malu juta miliar. Oh di Polul sama kiki kopi. Oh, Pol mali ipon salam muda ya, jadi patah. Ayo, salam dari ayah ipon dari capai bata nih. Ayo. Mama lima tuh capai. Lima di capai. Oke, mau di rumah kiki lah. Balik dulu ya. Yuk. Waalaikumsalam. Pemale dengan aku tuh piale, tiba kalau mau melilo, insyaallah dulu gendo tondayan di betia. Mali bawa tapulan rahmati nikmati yang satu keuntungan tersendiri itu adalah hitam pelayo lipu, pelamahu lipu, memangu lipu-lipu yang berinovasi, pantang mundur